Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Syifa Fauzia dengan NPM 201913500218 dari kelas X7C. Di sini saya akan menjelaskan metode penyelesaian dan penerapan sistem persamaan linear 3 variabel. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 metode penyelesaian dalam SPLTV. Yang pertama itu ada substitusi. Substitusi itu sebuah metode pengerjaan persamaan linear dengan cara mengganti salah satu variabelnya dari salah satu persamaan dengan variabel yang diperoleh dari persamaan linear yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada metode eliminasi. Metode eliminasi itu sebuah metode pengerjaan sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya dengan cara menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif maupun nilai negatif. Lalu ada metode campuran. Itu sebuah metode pengerjaan SPLTV dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini yang pertama adalah metode substitusi. Nah, di sini saya mempunyai contoh, teman-teman. Nah, saya di sini misalkan X itu buah nanas, Y itu buah pisang, dan Z itu buah mangga. Nah, di sini ada persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Persamaan pertama itu 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. Persamaan kedua itu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Dan persamaan ketiga itu 4X plus 5Y plus 3Z sama dengan 2.750.000. Nah, persamaan kedua ini diubahlah ke dalam fungsi Y dan Z. Jadi diperolehnya X sama dengan 1.510.000 min 3Y min 2Z. Itu menjadi persamaan keempat ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah dapat nih persamaan keempat. Nah, terus disubstitusikanlah ke persamaan pertama. Tadi persamaan pertama itu kan 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000 kan. Nah, terus tadi persamaan keempat udah ketemu nih X-nya. Dimasukkanlah 3X-nya itu diganti dengan persamaan keempat yang tadi. Jadinya di sini dapat hasilnya 7Y plus Z sama dengan 1.890.000. Itu menjadi persamaan kelima. Terus substitusikan lagi lah persamaan keempat yang tadi ke persamaan ketiga. Diperoleh lagi hasilnya 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Itu menjadi persamaan keenam. Lalu persamaan kelima yang tadi terus diubah lagi ke dalam fungsi Y. Diperolehnya Z sama dengan 1.890.000 min 7Y. Itu menjadi persamaan ke-7. Nah, tadi sudah dapat nih persamaan ketujuhnya. Sekarang substitusikan persamaan 7 ke persamaan ke-6. Jadi diperolehnya 7Y ditambah 5 dikali 1.890.000 dikurang 7Y sama dengan 3.290.000. Itu dapat hasil Y-nya 220.000 ya teman-teman. Itu menjadi persamaan ke-8. Lalu substitusikan lagi nih persamaan ke-8 ke persamaan ke-7. Diperolehlah hasilnya Z-nya itu 350.000. Lalu setelah dapat disubstitusikan lagi lah persamaan ke-8 ke persamaan ke-4. Itu untuk mencari nilai X-nya. Nah, di sini kita dapat nih X-nya itu 150.000. Jadi untuk harganya, harga buah nanas, buah pisang, buah mangga per dusnya itu nanasnya 150.000 per dus, pisangnya seharga 220.000 per dus, dan buah mangganya 350.000 per. Nah, sekarang metode yang kedua yaitu eliminasi. Metode eliminasi itu kan tadi dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya dengan cara menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisiennya ya teman-teman. Nah, di sini saya pakai soal yang sama yang tadi, persamaan sama yang tadi substitusi. Nah, di sini kita hitung nih, sama nggak sih cara
metode eliminasi dengan substitusi. Nah, di sini sudah ada sama ya teman-teman, soalnya persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Di sini saya akan menghilangkan koefisien X-nya dulu, variabel X-nya dulu, dengan menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, diperolehnya itu adalah 7Y plus Z sama dengan 1.890.000. Itu menjadi persamaan keempat. Lalu saya menghilangkan lagi nih variabel X-nya dengan persamaan kedua dan ketiga. Itu diperoleh dengan cara eliminasi, menghilangkan variabel X-nya tadi. Saya mendapat hasilnya 7Y ditambah 5Z sama dengan 3.290.000. Itu menjadi persamaan kelima. Nah, di sini nih eliminasi lagi nih variabelnya. Saya ingin menghilangkan variabel Y-nya. Oke, dengan memakai persamaan keempat dan persamaan kelima. Dari sini saya mendapat hasil Z-nya itu 350.000. Nah, tadi kita udah ketemu nilai Z-nya 350.000 ya teman-teman. Nah, sekarang kita eliminasi lagi variabel Z-nya menggunakan persamaan 4 dan persamaan kelima. Jadi, di sini koefisien Z-nya, variabel Z-nya saya ilangin. Jadi, dapat nilai Y-nya itu 220.000. Lalu sekarang kita hitung variabel X-nya, karena kan Z-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, jadi kita masukkan ke persamaan kedua. Nah, di sini sudah dapat hasil X-nya, yaitu 150.000. Nah, jadi metode eliminasi yang diperoleh dengan harga buah perdusnya itu, untuk buah nanasnya itu 150.000, buah pisangnya itu 220.000, dan buah mangganya itu 350.000. Berarti di sini dengan metode eliminasi maupun metode substitusi hasilnya pun sama ya teman-teman. Nah, sekarang yang ketiga, itu yang terakhir, yaitu metode campuran. Metode campuran ini diaplikasikan dengan metode substitusi juga, metode eliminasinya juga. Di sini dengan soal yang sama, persamaan yang sama teman-teman, kita akan buktikan lagi apakah hasilnya sama dengan yang tadi. Nah, di sini saya memakai persamaan 1, 2, 3-nya sama ya teman-teman. Nah, di sini saya pertamanya itu memakai eliminasi. Dari persamaan 1 dan 2 itu mendapatkan persamaan keempat, dan nanti persamaan kedua dan persamaan ketiga itu dieliminasikan lagi, mendapatkan jadi persamaan kelima. Seperti tadi metode eliminasi ya teman-teman. Nah, terus eliminasi lagi nih variabel Y-nya, yaitu dapat Z-nya 350.000, itu menjadi persamaan ke-6. Nah, tadi persamaan ke-6 itu kan udah dapat nilai Z-nya itu 350.000. Sekarang kita pakai substitusi. Kita substitusikan persamaan ke-6 ke persamaan ke-4. Jadi diperolehnya dapat nilai Y-nya itu 220.000. Nah, substitusikan lagi nih persamaan ke-6 dan ke-7 ke persamaan kedua. Dapatlah nilai X-nya 150.000. Jadi harga perdus untuk buah nanasnya itu X-nya 150.000, buah pisang Y itu 220.000, dan buah mangga Z itu 350.000. Jadi di sini kita memakai metode substitusi, yaitu metode eliminasi maupun metode campuran, itu hasilnya sama ya teman-teman. Tinggal kitanya aja bisa mengaplikasikannya seperti apa dan mau pakai metode yang mana. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang penerapan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ada penerapan SPLTV. Saya akan memberi satu contoh ya teman-teman. Misalkan harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 poin adalah 15.700. Itu saya buat untuk persamaan pertama. Lalu 2 buah buku tulis dan 3 pensil dengan harga 9.200 itu menjadi persamaan kedua, dan 4 pensil dan 3 poin dengan harga 11.000 itu menjadi persamaan ketiga. Jika Budi ingin membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 poin, maka berapa sih yang harus Budi bayar? Yuk kita hitung sama-sama teman-teman. Nah, di sini saya permisalkan buku itu X, pensil itu Y, dan poin itu Z. Nah, tadi kan sudah dapat nih persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Saya di sini akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dapat hasilnya lah
min 5Y plus 6Z sama dengan 3800. Itu saya jadikan persamaan keempat. Kemudian setelah variabel tersisa Y dan Z, kita dapat langsung mengeliminasi Z dari persamaan 3 dan 4 untuk mencari nilai Y-nya. Di sini saya sudah dapat nilai Y-nya itu 1400. Lalu setelah mengetahui nilai Y-nya, lakukan substitusi nilai Y ke persamaan kedua nih teman-teman untuk mencari nilai X-nya. Itu gimana? Dimasukin lagi tadi nilainya, terus dapat nilai X-nya itu 2500, dan lakukan lagi nih kembali substitusi nilai Y-nya ke persamaan ketiga untuk mencari nilai Z-nya. Jadi di sini saya mendapat nilai Z-nya itu 1800. Setelah nih udah mengetahui semuanya, nilai X-nya, nilai Y-nya, nilai Z-nya, berarti sekarang kita harus hitung. Tadi Budi itu membeli 2 buku, 1 pensil dan 1 ballpoint. Tadi satu bukunya itu dengan harga 2500, 1 pensilnya 1400 dan 1 ballpointnya itu 1800. Berarti kita masukin aja teman-teman 2X ditambah Y ditambah Z. Berarti itu hasilnya 8200. Jadi yang harus dibayarkan Budi untuk membeli 2 buku tulis, 1 pensil, 1 ballpoint itu dengan harga 8200. Di sini saya mempunyai 3 soal untuk teman-teman kerjakan ya. Sekian penjelasan tentang metode penyelesaian dan penerapan SPLTV dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.